Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin seluruh Bapak Ibu honorer dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu kabar gembira yang memberikan kepastian terkait dengan nasib honorer di tahun 2024 tahun ini, di mana kabar gembira ini yaitu hal yang ditunggu-tunggu untuk bisa terbit secepatnya, yaitu peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nomor 20 tahun 2023. Di sini disampaikan bahwa draft peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nomor 20 tahun 2023 akan selesai bulan Maret. Nah, ini Bapak Ibu kurang lebih 1 bulan lagi akan selesai peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 tersebut. Begini nasib tenaga honorer yang tertuang di dalamnya. Maksudnya, nasib honorer yang tertuang di dalam peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN nomor 20 2023 tersebut. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini tentunya sebagaimana program pemerintah dalam hal menuntaskan honorer sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, yaitu paling lama Desember 2024. Dan telah dijanjikan sebelumnya begitu disahkannya Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, tepatnya pada Oktober 2023 yang lalu, disampaikan bahwa paling lama 6 bulan setelah pengesahan, maka terbitlah peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 tersebut. Dengan demikian Bapak Ibu, ini satu hal yang benar-benar membuat para honorer bersemangat karena pemerintah juga benar-benar menepati janjinya untuk menerbitkan peraturan pemerintah yang ada hubungannya dengan penentuan nasib honorer di tahun 2024 tahun ini. Terkait dengan informasi ini, mari kita simak bersama sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung pada informasinya. Undang-Undang ASN nomor 20 yang menjadi payung hukum tenaga honorer sudah disahkan pada 3 Oktober 2023 yang lalu. Disampaikan bahwa meski Undang-Undang ASN nomor 20 sudah disahkan, nasib tenaga honorer masih terombang-ambing hingga kini karena peraturan pemerintah turunan undang-undang tersebut masih belum disahkan hingga kini. Disampaikan bahwa hingga saat ini pemerintah masih mengebut peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN nomor 20 agar penataan tenaga honorer bisa cepat selesai sebagaimana target yang telah dijanjikan pemerintah, yaitu penataan honorer itu maksimal paling lama Desember 2024 di tahun ini. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer ini tentunya itu sesuai dengan mandat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nomor 20 tahun 2023. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini sebagaimana juga apa yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi lewat pengumuman pada tanggal 5 Januari 2024 bulan yang lalu bahwa di tahun 2024 dilaksanakan perekrutan calon aparatur sipil negara yang meliputi CPNS dan P3K sebanyak 2,3 juta formasi. Nah, seperti diketahui bahwa saat ini tenaga honorer yang terdata dalam database BKN ada 2,3 juta. Namun, walau ini nanti tidak utuh karena ada sekitar 700.000 yang telah berhasil meraih impian menjadi ASN. Sebagaimana disampaikan pada CSN 2023 juga sudah terangkat 700.000 tenaga honorer. Maka yang 2,3 juta itu sisanya kurang lebih 1,6 juta
dan hal ini telah langsung disampaikan oleh Presiden pada tanggal 5 Januari 2024 bulan yang lalu bahwa honorer yang segera diselesaikan 1,6 juta sekian. Nah tentunya oleh karena yang disampaikan itu 2,3 juta berarti kurang lebih 700.000 nantinya yang mana itu adalah fresh graduate atau para lulusan baru. Pemerintah juga akan mengangkat tenaga honorer lagi pada tahun 2024 ini melalui CASN atau calon aparatur sipil negara. Besar harapan bahwa pemerintah agar melalui seleksi ini banyak tenaga honorer yang terangkat menjadi ASN P3K. Adapun pada tanggal 6 Maret 2024 mendatang ini, Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, mengatakan akan melakukan konseling untuk memastikan peraturan pemerintah turunan tersebut sudah rampung. Selain itu juga ia akan berusaha agar tenaga honorer bisa diangkat otomatis menjadi P3K. Tentunya ini adalah bidangnya Komisi 2 DPR RI, namun dengan demikian sebagaimana disampaikan oleh Ketua Komisi 2 bahwa akan memantau terus hal ini supaya para honor nantinya bisa diangkat menjadi otomatis ya jadi P3K, itu sudah hal yang luar biasa Bapak Ibu ya untuk memperjuangkan nasib honorer. Beliau mengatakan kita berkomitmen 6 Maret nanti kita akan mengadakan konseling. Sudah punya draftnya. Intinya adalah bagaimana yang 2,3 juta tenaga honorer yang sudah terdata terverifikasi secara otomatis diangkat menjadi P3K. Ujarnya dikutip dari laman resmi DPR pada hari Minggu 4 Februari 2024. Jadi mengenai database Badan Kepegawaian Negara, masih banyak tenaga honorer yang belum mengetahui apakah ia masuk dalam database BKN ataupun belum. Jadi untuk tenaga honorer yang ingin mengetahui statusnya bisa lakukan cara di bawah ini, artinya cara mengecek apakah nama Bapak Ibu terdaftar di database BKN ataupun tidak. Ikuti petunjuk berikut. Yang pertama, kunjungi laman resmi BKN, yaitu pengumuman non-ASN bkn.go.id atau pengumuman, kemudian pilih instansi yang relevan, artinya instansi Bapak Ibu ya di mana relevannya. Yang ketiga, klik menu pengumuman di bagian kanan laman untuk melihat daftar tenaga honorer. Jika Anda terdaftar dalam database BKN tersebut, maka nasib Anda selamat. BKN dan pemerintah telah berjanji tidak akan memecat maupun mengurangi pendapatan tenaga honorer yang terdata di BKN. Kemudian nantinya tenaga honorer yang terdata dalam database BKN akan mendapatkan toleransi untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Untuk menentukan tenaga honorer akan masuk kategori mana akan dilaksanakan melalui CSN 2024, di mana nantinya hasil seleksi tersebut dilakukan melalui pemeringkatan terbaik secara berurutan. Nah tentunya Bapak Ibu yang namanya secara berurutan berarti dari urutan 1 sampai berapa kebutuhannya. Namun pengangkatan tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan instansi masing-masing. Jadi untuk instansi yang belum sanggup mengangkat tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu atau penuh waktu, maka harus mengangkat tenaga honorer menjadi paruh waktu. Secara perlahan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah itulah informasi yang Pak Ibu ya, sebagaimana apa yang disampaikan. Semoga saja apa yang disampaikan melalui informasi ini dan komitmen pemerintah bersama dengan DPR RI itu akan diterapkan pada rekrutmen calon aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini. Demikian informasinya, semoga semua honorer yang akan menjadi ASN P3K. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.